رسول الله وخاتم النبيين. Allah. Muhammad itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat ke-20. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin. Ini bisa dibaca wa khataman nabiyyin, boleh wa khatiman nabiyyin. Ada dua wajah di dalam tafsir Jalalain disebutkan begitu. Dan dia adalah penutup para nabi. Jadi Bapak Ibu, ini sudah keputusan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi seumpama di zaman ini ada orang yang misalnya ngaku sakti, bisa terbang ke sana kemari, bahkan bisa berkomunikasi dengan semut, bisa berbicara dengan burung, bahkan malaikat dianggap temannya, kemudian ngaku nabi seumpama, itu terbantahkan semua. Wa maqali inna rahmatan sahabat gak ada. Seumpama itu ngaku nabi, terbantahkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menyampaikan kepada sahabatnya, ini riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda gini, inni indallahi fi ummil kitab la khatimun nabiyyin. Sesungguhnya diriku ini telah tercatat, kata Nabi, di dalam Lauhil Mahfuz, di dalam kitab Lauhil Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa diriku ini adalah penutup para nabi. Wa inna Adama lamunjadilun fi tinati. Dan sungguh waktu itu Nabi Adam masih dalam proses penciptaannya, masih belum ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Nabi Muhammad sudah dikukuhkan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi. Jadi disebutkan dalam keterangannya itu, Pak, ketika Nabi Adam masih dalam proses pembuatannya, lamun jadil ini orang yang tergeletak ya artinya, jadi belum ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Itu Nabi Muhammad kharaja min sulbi Adam, keluar dari punggung Nabi Adam, muncul. Kalau pernah nonton sinetron tuh ya, yang sakti-sakti itu, muncul gitu ya. Ini atas izin Allah. Jadi sebenarnya film-filmnya sakti-sakti itu mungkin kebayang ke sana ya, di antaranya muncul, kemudian dikukuhkan oleh Allah, diikrar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau Muhammad nabi terakhir, diutus di paling akhir nanti. Kemudian setelah pengukuhan itu, atas izin Allah kembali lagi Nabi Muhammad ke fisul bi Adam, ke bumi Nabi Adam, dan akan keluar ke muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Allahumma shalli ala sayyidina wa barik alaihi. Wa sawfa unabbiukum bi ta'wil dzalik, kata Nabi. Nanti aku jelaskan itu. Kemudian dakwatu Abi Ibrahim, aku ini merupakan wujud dari doa kakekku Nabi Ibrahim, kata Nabi. Jadi memang Nabi Muhammad itu masih keturunan Nabi Ibrahim. Aku wujud dari doa yang pernah dipanjatkan oleh kakekku Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu banyak yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan rata-rata doanya Nabi Ibrahim itu mesti mengkaitkan ke semuanya, keturunannya, tidak hanya anak-anaknya, tapi cucu, cicit, terus ke bawah, apa namanya Pak? Terus lah semua. Makanya dalam ayat yang saya sebutkan tadi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini di surah Al-Baqarah ayat 178, 177, 127, 128, 129. Ya, 3 ayat ini isinya doa Nabi Ibrahim. Kemudian 178-nya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 179 ya. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Nah, doa ini dimaksud Nabi SAW. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, utuslah pada diri mereka nanti seorang utusan dari diri mereka sendiri, dari keturunan Nabi, dari keturunan Nabi Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Maka muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bisyaratu Isa qaumah. Dan aku ini juga wujud dari kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah ini wa mubashiran bi rasul. Aku ini, kata Nabi Isa, menjadi pemberi kabar gembira kepada kalian, kepada kaumnya Nabi Isa, kaum Bani Israel, bahwa ya'ti min ba'di, akan datang setelahku seorang rasul, seorang utusan, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, karena nama lain dari Nabi Muhammad adalah Ahmad. Aku adalah wujud dari kabar gembira itu, kata Nabi. Kemudian wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Dan aku juga wujud dari mimpi yang pernah hadir dalam tidurnya ibuku, bahwa ibuku bermimpi ada cahaya yang keluar darinya, adha'at lahu qusur Syam, yang mana cahaya itu menyinari istana-istana Syam. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarayna. Begitu pula ummi atau ibu dari nabi-nabi yang lain bermimpi seperti itu, Pak. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam cahayanya sudah dimimpikan oleh ibu dari nabi-nabi yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi gak ada lagi orang-orang yang mau mengaku nabi ya, sebagaimana pernah terjadi di Indonesia ya, di Bogor itu ya. Siapa, Ahmad Musotek, masa nabi dari Bogor terus dapat wahyu dari Gunung Sindur. Akhirnya diinterogasi sama polisi, diwawancarai sama polisi. Dia ada kan videonya, dia duduk di kursi, ada meja, ada minuman yang Pocari Sweat. Nabi kekurangan diam. Terus kejadian yang kedua di Bandung, tukang cukur, namanya Pak Sayuti, ngaku nabi juga. Tapi herannya ya, di Konoha ini ya, orang-orang yang aneh-aneh itu banyak pengikutnya. Konoha dilawan. Kejadian yang ketiga juga ada di perbatasan antara Jawa dan Sunda. Agama baru, Pak. Nama agamanya itu Jasun. Ternyata itu singkatan dari Jawa Sunda, agama Jasun. Dan punya nabi, Pak. Pernah tahu nggak? Pernah dengar cerita ini? Nama nabinya siapa? Tukimin. Masa nabi Tukimin? Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin wa ala sayyidina Tukimin. Gak enak. Nanti dikomplain sama teman-teman di grup Banjari. Sallallahu ala Tukimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi luar biasa ya tim Banjari, tim salawat gitu. Suaranya emas-emas semua tadi suaranya. Suara emas benar. Goyahnya, cengkoknya itu waduh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wasallim alaihi. Mudah-mudahan klub Banjari ini yang sholawat ini semuanya masuk surga. Amin. Sama alat-alatnya masuk surga. Nanti kita sholawat bareng di sana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir. Kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari juga disebutkan, bahkan ini muttafaq alaih ya. Mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin banadara. Perumpamaan diriku dengan para nabi yang lain itu kamathali rajulin banadara, seperti orang yang sedang membangun rumah. Fa akmalaha wa ahsanaha, dibangun dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, dengan semegah mungkin. Illa mawdi'a binti, kecuali ada bagian yang seukuran satu bata di situ dibiarkan. Faja'alan nasu yadkhulunaha wa yu'ajjibuna minha. Kemudian orang-orang masuk ke rumah itu. Mereka keliling melihat kemegahan rumah itu. Begitu indah, begitu megah. Kemudian yu'ajjibuna, mereka takjub dengan bangunan itu, dengan rumah yang luar biasa mewah indah itu. Kemudian mereka mengatakan wa yaquluna laula mawdi'un labinti, cuman sayangnya ini ya bolong ya seukuran satu bata. Kemudian Nabi menjelaskan, akulah itu, akulah penyempurna, sehingga kalau bangunan itu tertutup itu bolongan satu bata itu, maka akan lebih sempurna itu rumah yang mewah itu. Allahumma shalli ala sayyidina wa barik alaihi. Sekali lagi kita itu merasa beruntung dan bersyukur kepada Allah diciptakan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini batasnya sampai berapa menit ya? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Ngomong sendiri, bukan biro. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ditinjau dari akhlaknya, budi pekertinya. Karena memang Nabi itu kan diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ada sebuah cerita yang ini menjadi bukti langsung ya. Sahabat Anas bin Malik ya, Sayyidina Anas bin Malik itu membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun dan dititipkan oleh ibunya ya kepada Nabi masih usianya 10 tahun. Kata Anas bin Malik, ini juga muttafaq alaih ya. Anas bin Malik mengatakan, khadamtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyra sinin. Aku mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu. Selama itu belum pernah sekalipun Rasulullah itu bersikap atau berucap sesuatu yang menyinggung perasaanku, belum pernah sama sekali. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Dan belum pernah juga ketika aku melakukan sesuatu lalu Nabi mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Belum pernah. Dan ketika aku tidak mengerjakan sebuah tugas, Rasulullah tidak pernah bertanya, kenapa kau tidak melakukan itu? Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang sekarang itu yang ngaku-ngaku, saya pengamal sunnah, saya itu ahli sunnah. Sunnah apa saya amalkan, apa yang diamalkan Rasulullah saya amalkan. Tapi kadang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga ketikannya. Kadang itu menyinggung perasaan orang. Jangan mengaku ahli sunnah, tapi kalau tangannya masih selepew ya, kemana-mana itu, suka nyakitin orang itu. Banyak sekarang kelompok-kelompok yang mengaku sunnah itu, ahli sunnah. Kamu yang paling sunnah, kamu yang paling. Apakah Rasulullah seperti itu mengajarkan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana khuluqan, ahsanan nasi khuluqan. Kata Sayyidina Malik.
kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan Rasulullah itu orang yang paling mulia akhlaknya. Kemudian dia cerita, ketika kalian tahu lembutnya sutra atau segala sesuatu yang menurut kalian lembut, ketahuilah bahwa telapak tangan Rasulullah itu lebih lembut. Dan ketika kalian tahu harumnya parfum misk, kata Sayyidina Anas bin Malik, karena di zaman itu memang parfum yang paling harum adalah misk. Ketika kalian tahu aroma parfum misk yang begitu harum, itu keringat Rasulullah lebih harum darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Salim wa barik alaih. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan fisik Rasulullah. Rasulullah itu la tawil wal qasir. Artinya Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak jangkung, juga tidak pendek. Bahkan guru saya dulu ketika menjelaskan hadis ini, Rasulullah itu ketika bersama dengan orang tinggi, Rasulullah lebih tinggi. Ketika bersama dengan orang pendek, lebih tinggi dikit. Ini luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu akhlak Rasulullah ketika berinteraksi dengan orang, menjaga akhlaknya, menjaga lisannya. Dan dalam dunia parenting, untuk mendidik anak, ada seorang pakar parenting menjelaskan, memang kalau mau menegur anak ketika anak lagi punya problem, itu jangan ditanya. Ketika anak punya masalah, itu terblok pikirannya. Jangan ditanya, kenapa kamu? Kok begitu kamu? Jangan disuruh mikir lagi anak itu. Dalam dunia parenting begitu. Yaitu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan langsung oleh Sayyidina Abbas, Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan keluarga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini paling baik dengan keluarga. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, inna akmalal mu'minina imanan, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanahum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, wa al-tafahum bi ahli, dan paling lembut dengan keluarganya. Rasulullah itu mesra, Pak. Kalau manggil Sayyidah Aisyah, panggilan yang familiar apa? Humairah. Panggilan yang terkenal Rasulullah. Humairah. 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 Apa artinya ya Humairah? Pipi merah 5. Putih yang kemerah-merahan. Nggak merah banget tapi Pak ya. Jangan dibayangkan kok merah. Jadi semuanya merah dikit. Ya, apalagi orang Arab kan. Sayyidah Aisyah kan orang Arab. Orang Arab itu kan kulitnya putih. Ketika kena sinar matahari itu makin terang putihnya. Sehingga seolah-olah ada merah-merah dikit. Jangan dibayangkan merah banget, bahaya. Saking putihnya. Jadi Rasulullah memanggilnya ya Humairah. Ini ibu-ibunya mana ini? Di atas. Ini bapak pernah manggil dengan panggilan mesra nggak, Bu? Setelah ini. Oh, setelah ini. Ini jangan karena suami istri suka bercanda ya. Karena ya orang Indonesia kan nggak ada yang putih-putih banget kan kalau orang Indonesia ya. Suaminya manggil istrinya, ya Hajar Aswad. Ya nggak segitunya juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika berinteraksi dengan keluarga juga lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak Nabi. Mestinya kita niru yang seperti itu. Jangan kasar-kasar. Ya, kalau di rumah nggak apa-apa jadi kucing, Pak. Ya, di luar jadi singa. Jangan dibalik.
Di rumah jadi singa, istrinya takut, anaknya takut. Tapi di luar kayak kucing, bahkan kayak tikus, penakut, cengeng juga. Mending di rumah jadi kucing. Setuju Bu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini diceritakan di dalam kitab Uqudul Lijan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu ada salah satu rakyatnya, dia mau datang ke rumahnya atau kediamannya Sayyidina Umar karena dia ada masalah dalam rumah tangganya, mau konsultasi, mau curhat. Begitu orang ini nyampe di depan pintu rumah Sayyidina Umar bin Khattab, diam, gak jadi salah, gak jadi ngecok itu, karena di dalam rumah ternyata lagi terjadi sebuah omelan. Dengar dia, lalu berucap dia dalam hatinya, ini Amirul Mukminin, ini presiden namanya. Ternyata diomelin juga sama istrinya. Bagaimana dengan saya nih? Cuman orang biasa, rakyat biasa. Padahal ya Sayyidina Umar itu kan dikenal apa? Al-Faruq Sayyidina Umar itu. Ditakuti musuh-musuhnya Sayyidina Umar itu. Baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam, itu ditakuti musuh-musuhnya. Bahkan setan pun takut. Seandainya ya Sayyidina Umar lewat di jalan ini, jalan apa nih? Bina Kusuma. Jalan Bina Kusuma, ya setan lewat sana, angin takutnya. Tapi begitu berhadapan dengan istri, Ayam. diomelin. Akhirnya dia orang ini nggak jadi, dia balik kanan ya. Aku mau curhat ternyata juga diomelin. Pergi. Begitu dia nggak jauh dari Sayyidina Umar pas lagi buka pintu, melihat tuh orang, dipanggil, Fulan, di sana, ada apa? Kamu mau ke sini? Balik dia. Iya Amirul Mukminin. Begini, sebenarnya tadi saya ke sini itu ada keperluan. Saya itu mau curhat, mau cerita tentang akhlak istriku. Istriku tuh tiap hari ngomel terus. Gimana nih? Tapi begitu saya nyampe pintu sini, ternyata kedengan juga diomel. Tapi kok jenengan diem ya? Gitu. Ya. Kamu tahu kenapa saya diem? Kata Sayyidina Umar. Karena saya paham, saya sadar semua pekerjaan yang harusnya aku yang mengerjakan itu dikerjakan oleh istriku. Mulai dari masak, nyuci, nyiapin kopi, nyiapin roti dan sebagainya, semua dilakukan oleh istri. Ya ibu-ibu, menurut ibu-ibu lebih berat ibu-ibu kerjaannya atau bapak-bapak? Menurut ibu-ibu lebih berat ibu-ibu, Pak. Kalau bapak-bapak ya pagi itu berangkat kerja, habis itu sore pulang udah santai, pegang HP. Ibu-ibu 24 jam Bu ya, nggak ada santai-santainya ibu-ibu itu. Pagi nyuci, habis nyuci masak, habis masak ngomongin anak, habis terus begitu terus. Jadi bener ibu-ibu itu. Nah Sayyidina Umar diamnya karena itu, menyadari itu. Jadi bagaimana saya ya Amirul Mukminin, kata orang ini, fahtamilha ya akhi, tampung saja itu. Kalau istri ngomel kamu diam aja, biarin ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Udah diem aja. Gak lama kok. Benar Bu ya? Kalau bapak-bapak diem pas ibu ngomel, gak lama kan? Cepat selesai, capek sendiri. Benar Bu? Benar ya? Atau jangan-jangan besoknya ada siaran ulang ya? Pengalaman pribadi.
Nah itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahtamilha ya akhi, kata Sayyidina Umar. Diam saja, tampung saja itu omelan istrimu itu. Fa innama hiya muddatun yasiratun. Karena itu hanya waktunya sebentar ngomel-ngomelnya itu. Ya, kalau bisa bapak-bapak habis ngomel-ngomel tuh ibu diam. Gak usah ngomong, ajak tuh. Ajak ke toko masak. Nah, tapi ajak aja, habis itu pulang lagi. Nah itu akhlak Nabi dan akhlak sahabat juga seperti itu, luar biasa. Kemudian ini kata bapak-bapak, ini gak adil, kok bapak-bapak aja ini yang jadi korban ini, gimana ibu-ibu ini? Kata Nabi SAW, khairun nisa, wanita yang paling baik itu adalah imro'atun idza nadarta ilaiha sahotkah, yaitu perempuan yang ketika kamu wahai para suami melihatnya, memandangnya, mereka mampu memperlihatkan senyum tersontek. Nah, jadi bapak-bapak begitu pulang kerja, ya ibu-ibu sudah dandan bu ya, jangan pasang wajah malampir, jadi memperlihatkan senyumnya gitu. Pakai daster lagi kasih. Idza nadarta ilaiha sarratka, ketika kamu melihatnya wahai para lelaki, mereka mampu memperlihatkan senyumnya. Wa idza amartaha ata'atka, dan ketika kamu minta tolong, nyuruh dia, sekep, ya, gercep, mereka melakukannya. Wa idza ghibta anha fahfatha analika wa nafsiha, dan ketika kamu tidak lagi di rumah, mereka menjaga kehormatannya, juga menjaga hartanya dari para lelaki. Inilah wanita yang solihah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sudah jam 21.59. Sepertinya perlu saya tutup ini. Saya aja duduknya udah gak beres. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mulai dari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena judulnya ukhuwah, ya semoga ini menjadi penyemangat kita untuk selalu kompak ya. Amin. Jadi memang harapan kita semua ini warga Probolinggo ini, kita cemburu dari dulu, ada Ikawangi terus banyak, maka alhamdulillah ini sudah terwujud, semoga akan terus berlanjut. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.